Kami dari penyidik maupun penuntut umum yang menangani perkara ini secara formil pekerjaan kami itu sudah diuji dengan adanya pengajuan pra peradilan, ya, dan kami juga sudah melewati itu. Artinya secara formil apa yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik itu tidak melanggar hukum, artinya sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian secara material juga sudah dipertanggungjawabkan di persidangan, pemenuhan unsur-unsur pasal juga sudah diuji di persidangan dan sudah diputuskan, ya, dengan rekan-rekan juga tentunya mengikuti. Pada tanggal 20 November yang lalu sudah divonis, ya, atau dijatuhkan vonis kepada para terdakwa. Jadi artinya ini juga menjawab apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Mas Mario. Jadi secara formil maupun material sudah diuji dan sudah selesai. Artinya selesai itu kami, pekerjaan kami sudah lolos dari uji material, uji formil dengan memenangkan pra peradilan, dan kemudian juga sudah diuji secara material dengan terbitnya putusan atau vonis Majelis Hakim pada tanggal 20 November. Terkait dengan pertanyaan Mas Mario, pengertian dari rehabilitasi sendiri tentunya nanti dari Biro Hukum dan ini akan melihat dan akan melakukan eksaminasi terhadap penanganan perkara yang kami lakukan, sehingga kami baik penyidik maupun penuntut umum bisa memperbaiki kembali langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka penanganan perkara ini supaya kedepannya bisa melaksanakan tugas-tugas kami menjadi lebih baik. Nah, perlu dibedakan terhadap hasil ya terhadap putusan itu kemudian saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut, gitu ya. Bisa dipahami, Mbak. Ketika masih ada di persidangan itu adalah lingkupnya kami. Di situ ada penuntut umum yang mewakili masyarakat dan juga KPK, kemudian juga ada terdakwa dan ada pihak kuasa hukumnya yang mewakili terdakwa atau membela terdakwa, kemudian ada majelis hakim, seperti itu. Nah, setelah diputuskan itu selesai, seperti itu. Onda. Ya, Mbak Iren, silakan. Pak, maaf menegaskan lagi, bukan presiden buruk buat KPK dalam proses pemberantasan korupsi kalau eksekutif dikit-dikit ikut campur dalam proses apa yang dijalani, apa yang dilakukan oleh KPK. Itu bukannya presiden buruk ya, Pak? Ini kan masalah sudut pandang ya. Ini sudut pandang dari kami ya. Kami melaksanakan tugas itu penyelidikan ya Mbak ya. Ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Kemudian nanti eksekusi, ya. Penyelidikan sudah kami lakukan, penyidikan sudah kami lakukan. Hasilnya yang formil, begitu ya, dalam bentuk formil sudah juga diuji dalam bentuk pra peradilan. Nah, di pra peradilan yang diajukan oleh para tersangka waktu itu ditolak. Artinya apa yang dilakukan oleh kami dari sisi material, itu ya, pelaksanaan sesuai undang-undang atau tidak, itu sudah benar, gitu ya. Kalau tidak benar pasti menang pra peradilannya kan, nah begitu. Itu kemudian dari sisi formil, dari sisi materialnya, kontennya, pemenuhan unsur-unsur pasalnya, pengumpulan bukti-buktinya, kemudian keterangan dan lain-lain. Nah,
itu sudah juga dibuktikan di persidangan. Persidangan dilakukan terbuka untuk umum dan juga saya kira tidak ada tekanan dari manapun, gitu ya. Baik dari sisi terdakwa maupun dari sisi jaksa penuntut umum. Jadi persidangannya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan pada tanggal 20 November sudah diputus. Ya, hakim atau majelis hakim sudah memutus, ya vonisnya rekan-rekan juga sekalian sudah tahu. Artinya sampai pada vonis itu selesai, baik formil maupun material yang kita lakukan. Nah, terkait dengan sekarang dilakukannya atau adanya rehabilitasi terhadap para terpidana ini kan sudah terpidana karena sudah diputus, bukan lagi terdakwa. Para terpidana ini diberikan rehabilitasi, itu sudah tidak lagi berada dalam ranahnya kami. Gitu. Jadi selama ini DPR menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi. Nah, selain DPR juga kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, dan itu ada jumlahnya banyak sekali yang dalam prosesnya kemudian dilakukan pengkajian, dilakukan telaah dari berbagai sisi, termasuk dari pakar-pakar hukum, yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam 1 minggu ini oleh Menteri Hukum, surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi, dan kemudian dibicarakan di dalam rapat terbatas, dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Kasus ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama, menimpa kepada Dirut ASDP beserta dengan beberapa orang jajaran di ASDP atas nama Saudara Ira Puspadewi, Saudara Muhammad Yusuf Hadi, dan Saudara Hari Muhammad Adi Caksono. Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan, dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan, dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik. Untuk selanjutnya supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira demikian yang dapat kami tambahkan dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sumi Dasko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.